Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Rina Duri. Kali ini saya masak ikan mas arsi. Masakan ini adalah masakan khas orang Sumatera Utara, terutama suku Batak ya. Arsi ikan mas ini bumbunya sangat banyak, dan bumbunya ini adalah khas orang Batak dan aromanya pun sangat khas. Ikan ini sering dibuat untuk acara-acara adat atau hari besar, dan ikan ini dimasak berjam-jam, kadang sampai 4-5 jam ya, sehingga bumbunya lebih meresap ke daging ikan, dan bahkan tulangnya pun ikutan empuk karena dimasak dalam waktu yang cukup lama. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan apa-apa saja bumbunya dan bagaimana cara memasaknya, yuk tonton video ini sampai selesai. Bahan-bahan yang perlu disiapkan tentunya ikan mas ya. Ini ikan mas 1 kilo. Ini sudah dipotong-potong tadi sama yang penjualnya. Bagi teman-teman yang mau utuh 1 ekor pun boleh ya, dan sisinya pun nggak perlu dibuang. Nah, ini ikannya sudah saya kasih garam dan saya lumuri jeruk nipis. Nah, kemudian ini bumbu-bumbu halusnya ya. Kemudian untuk pelengkapnya ini yang mesti ada itu, ini adalah andaliman ya. Ini andaliman, bisa disebut juga merica Batak. Nah, ini saya masih mudah mendapatkan di sini karena di sini masih banyak ya warga Batak. Nah, ini kemudian adalah bawang Batak sebanyak 200 gram, dan ini kecombrang ya teman-teman, 1 buah, dan ini adalah asam cikala dan juga ada asam potong. Kemudian ini adalah 5 lembar daun jeruk. Nah, kemudian ini langsung saja kita meracik bumbu-bumbunya ya. 100 gram cabai merah keriting. Cabai merah ini akan saya potong-potong terlebih dahulu. Setelah dipotong, kemudian saya masukkan ke dalam chopper. Jadi ini bumbu-bumbunya semua saya chopper aja ya, karena banyak ya. Kemudian ini cabai rawitnya, saya pakai cabai rawit hijau dengan cabai setan ya. Nah, kemudian ini bawangnya sebanyak 100 gram. Bawang merah ini akan saya potong-potong juga biar mudah dalam menghaluskannya. Kemudian 70 gram bawang putih. Nah, bawang putih ini kemudian juga sama dipotong-potong juga ya. Setelah itu 3 cm jahe, 5 butir kemiri. Ini juga saya potong-potong karena kemiri ini agak susah ya dalam menghaluskannya. Kemudian 3 cm kunyit. Nah, ini kemudian dipotong-potong juga ya. 6 cm lengkuas. Ini lengkuasnya saya bagi 2, setengah saya potong-potong, saya haluskan, dan setengah lagi nih untuk saya geprek ya. Karena bumbunya ini banyak, jadi saya chopper setengah dulu. Nah, kemudian ini saya masukkan air ya supaya lebih halus. Setelah halus, kemudian saya masukkan yang setengahnya lagi. Saya beri kembali air, jadi airnya di sini nggak apa-apa banyak ya. Ini karena mau kita kasih air juga nantinya. Setelah bumbunya halus, kemudian saya masukkan andalimannya. Ini andalimannya sengaja saya masukkan terakhir karena menghaluskannya tidak terlalu halus ya, agak kasar, seperti kalau digigit nanti dia bakalan terasa ya. Kemudian bumbu yang tidak dihaluskan, ini ada 4 batang serai. Serainya saya geprek dulu. Setelah itu lengkuas, ini lengkuas yang setengah tadi dihaluskan dan setengahnya digeprek ya. Nah, ini asam cikalanya saya punya 6 buah. Nah, kemudian ini saya geprek juga biar rasa asamnya itu lebih keluar. Nah, ini kemudian bunga kecombrang. Combrang ini akan saya potong seperti ini aja ya. Untuk campuran ikannya, sini sudah saya siapkan kacang panjang. Ini kacang panjang saya potong seperti ini, kira-kira 10 cm. Ini sengaja dipanjangkan ya biar lebih nampak. Nah, ini sekarang kita ke proses memasaknya ya. Nah, ini serainya saya susun di bagian bawah. Kalau kepanjangan bisa dipotong seperti ini ya.
Nah, kemudian setelah serai nanti ditimpa pakai kecombrangnya, disusun seperti ini. Nah, setelah itu masukkan asam cikalanya, disusun juga seperti ini. Kemudian masukkan lagi asam potongnya. Setelah asam potong, ini kemudian saya masukkan lengkuas ya, serta daun jeruk. Nah, ini kemudian saya masukkan ini bawang bataknya ya, atau bisa juga disebut dengan lukio ya teman-teman. Nah, ini saya susun setengah aja, nanti setengahnya saya sisakan untuk bagian atas. Setelah itu ini kacang panjang saya susun setengahnya juga ya. Nah, ini kemudian setelah kacang panjang disusun, saya masukkan ikannya. Nah, ikannya di sini disusun aja ya seperti ini. Kalau teman-teman tidak suka dengan ikan mas, bisa diganti dengan ikan nila ya. Jadi ini terserah saja, sesuai dengan selera. Ikan mas boleh, ikan nila juga boleh. Kemudian setelah ikannya disusun, saya timpa dengan bumbu-bumbunya. Nah, ini diratakan ke seluruh badan ikan. Biar bumbunya lebih merata lagi sampai ke kepala. Ini kepalanya ini saya isi dengan bumbu ya. Nah, ini seperti ini. Jadi ini nanti kalau masak ini bumbunya merata semua sampai ke kepalanya. Nah, ini kemudian saya ratakan kembali. Setelah itu saya timpa lagi dengan kacang panjang tadi yang sisanya tadi ya, serta bawang bataknya. Jadi cara menyusunnya itu harus seperti ini ya teman-teman, karena biar nanti ikannya tidak gosong di bagian bawahnya, karena sudah dilampisi dengan bumbu-bumbu atau rempah-rempah tadi. Nah, ini kemudian di atasnya saya timpakan lagi dengan sisa-sisa bumbu tadi. Nah, kemudian setelah itu saya masukkan air. Di sini saya masukkan air sampai memenuhi, maksudnya setinggi dari ikannya ya, sampai ikannya itu betul-betul terbenam. Setelah itu masukkan garam. Di sini saya masukkan garam 1 sendok besar ya. Nah, ini garam bisa dicoba-coba nanti ya teman-teman. Nanti kalau misalnya sudah mau masak dia kurang asin, bisa ditambahkan lagi garamnya. Nah, kemudian ini saya masukkan sedikit penyedap. Nah, kemudian ini siap dimasak. Untuk masak pertama ini kita pakai api besar aja terlebih dahulu. Dan kemudian kalau sudah mendidih seperti ini dikecilkan aja apinya ya. Nah, kemudian kita masak sampai airnya ini mengering. Biasanya ini saya masak sampai 3-4 jam ya, tergantung dengan apinya juga. Jangan pakai api besar, karena kalau kita pakai api besar nanti takutnya gosong ya teman-teman. Pakai api kecil aja. Nah, ini kemudian setelah 2 jam saya memasaknya, ini saya koreksi rasanya, dan rasanya sudah pas ya. Dan saya taburi dengan cabai yang sudah dibelah seperti ini, cabai merah atau cabai keriting. Nah, ini opsional. Ini maksudnya adalah supaya warnanya bagus ya, penampilannya cantik. Nah, kemudian saya masak kembali sampai betul-betul mengering ikannya. Nah, ini ikannya sudah mengering dan siap disajikan. Ini ikannya sangat enak, rasanya ada rasa-rasa asam, pedas, dan asin, serta ada getir dari andaliman. Nah, ini menu ikan yang sangat enak ya, yang pernah saya makan. Teman-teman bisa coba di rumah. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk tetap dukung channel saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jumpa lagi di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.